Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Dwi Kernando dengan NIM C1B01919. Saya dari kelas manajemen R001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang perpajakan. Oke, langsung saja kita mulai. Cara menghitung pajak. Sebagai kontribusi wajib yang harus disetorkan wajib pajak, pajak dapat menjadi tulang punggung pendapatan negara. Perannya begitu besar dalam membantu pembangunan negara. Secara umum, pajak Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Masing-masing memiliki beberapa jenis pajak lain yang lebih spesifik. Berikut perbedaannya. Pajak pusat. Sesuai namanya, pajak pusat adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat dengan diwakili Direktorat Jenderal di Pajak, Kementerian Keuangan. Pajak pusat terbagi lagi menjadi 5 jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu pertama ada pajak penghasilan. Bagaimana cara menghitungnya? Jika Anda memiliki penghasilan per bulan 5 juta rupiah, maka penghasilan kotor per tahunnya mencapai 60 juta rupiah. Bila Anda masih bujangan, maka Anda masuk dalam kategori PTKP. Poin pertama yakni 54 juta rupiah. Penghasilan kotor atau PTKP adalah penghasilan bersih yakni sebesar 60 juta rupiah dikurang 54 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Penghasilan bersih Anda adalah 6 juta rupiah. Dari penghasilan ini, Anda bisa menghitung besarnya pajak yang akan Anda bayarkan. Cara menghitung pajak penghasilan dengan penghasilan bersih 6 juta rupiah, maka Anda akan menghitung poin tarif pajak yang kedua, yakni 15%. Pajak penghasilan 15% dikali 6 juta rupiah sama dengan 900.000 rupiah. Jadi pajak penghasilan per tahun yang harus Anda setor ke negara adalah 900.000 rupiah atau 75.000 per bulan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung PPN kita harus menggunakan rumus yakni tarif PPN kali dasar pengenaan pajak atau DPP atau 10% kali DPP. Agar lebih mudah memahami penggunaan hal tersebut, mari kita lihat bersama contoh kasus. Contoh kasusnya. Mereka merupakan PKP menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta rupiah. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah 10% dikali 20 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Jadi PPN 2 juta rupiah menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Eka dari PT Indah adalah 2 juta rupiah. Ketiga, cara menghitung pajak penjualan barang mewah. Pengusaha kena pajak dia mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenakan PPNB, misalnya dengan tarif 20%. Perhitungan PPN dan PPNB yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah dasar pengenaan pajak sama dengan 5 juta rupiah. PPN 10% dikali 5 juta sama dengan 500.000. PPNB 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta rupiah. Dan yang berikutnya ada pajak bumi dan bangunan. Pak Anton memiliki sebuah rumah di daerah Panam, Pekanbaru dengan luas 30 meter persegi yang berdiri di atas bidang tanah luas 50 meter persegi. Misalkan harga bangunan tersebut adalah 50 juta rupiah, sementara harga tanahnya adalah 70 juta rupiah, maka berapa pajak bumi bangunan yang harus dibayar Pak Anton? Pertama, kita harus terlebih dahulu menghitung nilai bangunan dan tanahnya. Bangunan 30 dikali 50 juta rupiah sama dengan 1.500.000. Tanah 50 dikali 70 juta rupiah sama dengan 3.500.000. Kedua, kita hitung NJOP-nya dengan cara menjumlahkan nilai bangunan dan tanah. Nilai bangunan 1.500.000, nilai tanah 3.500.000, berarti NJOP-nya adalah 5 juta rupiah. Ketiga, setelah mengetahui NJOP-nya, kita hitung NJKP dengan cara NJKP 20% dikali 5 juta rupiah sama dengan 1 juta. Terakhir baru kita hitung PBB-nya. PBB-nya 0,5% dikali 1 juta rupiah sama dengan 500.000. Jadi besar PBB yang harus Pak Anton bayar adalah 5 juta rupiah. Yang kedua ada pajak daerah. Contoh menghitung pajak, salah satu contoh pajak daerah adalah pajak restoran. Bagaimana cara menghitungnya? Budi membeli sop buntut di restoran A seharga Rp50.000. Setelah mengkonsumsi es susu seharga Rp10.000. Budi juga mengambil makanan pendamping gorengan dengan harga Rp10.000. Maka tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah 10%. Jadi cara menghitung pajaknya adalah jumlah total makanan tadi 50.000 ditambah 10.000 tambah 10.000 dikali 10%. Jadi sama dengan 7.000.
Jadi pajak yang harus dibayarkan Budi setelah mengonsumsi stok buntut, es susu, dan gorengan adalah sebesar 7.000. Nantinya pajak yang diterima oleh restoran A tersebut harus dibayarkan ke pemerintah daerah. Ke norma perhitungan pajak. Norma perhitungan penghasilan itu atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan itu dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan itu. Setelah mendapatkan besaran penghasilan itu, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Dasar hukum norma perhitungan itu ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada pasal 14 dan dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17 per PJ per 2015 tentang norma perhitungan penghasilan itu. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma perhitungan inilah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar. Wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan penerimaan atau memperoleh penghasilan tidak dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan itu dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu. Dan selanjutnya, cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Penghasilan itu bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka presentasi norma perhitungan penghasilan itu dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak. Dalam menghitung besaran pajak penghasilan terutang oleh WPOP, sebelum melakukan penerapan tarif pajak penghasilan terlebih dahulu dihitung penghasilan kena pajak dengan mengurangkan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan itu tersebut. Contoh perhitungannya, Bapak Setia merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya. Selama masa tahun pajak 2001, ia memiliki penghasilan bruto sebesar 500 juta. Berapa besar penghasilan itunya? Pertama-tama, mari mencari tarif presentasi perhitungan itunya. Berdasarkan informasi pekerjaan domisili dari soal tarif presentasi NPPN Bapak Setia adalah 50% sesuai lampiran per 17 per PJ per 2015, maka cara menghitungnya sebagai berikut. Penghasilan itu 500 juta rupiah dikali 50%. Penghasilan itunya adalah 250 juta rupiah. Selanjutnya untuk mendapatkan PPh terutang, wajib pajak harus mengalihkan penghasilan itu dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Undang-Undang PPh. Jadi beberapa informasi di atas diharapkan dapat menambah wawasan kita tentang pajak terkait cara perhitungan pajak, norma perhitungan pajak, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Dapat menambah wawasan tentang pajak dan dapat meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya pajak bagi negara dan diri sendiri. Dan juga, pajak merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk membangun negara dan biaya negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara baik, sudah semestinya untuk membayar pajak tepat waktu. Pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan merupakan 2 jenis pajak yang ada di Indonesia. Kedua pajak itu memiliki cara itu yang beda, baik dari rumus ataupun dari besaran persen pajak yang harus dibayarkan seperti sudah saya jelaskan tadi. Bukan hanya cara menghitungnya yang berbeda, kedua pajak itu juga memiliki perbedaan dalam hal subjek pajak dan objek pajak. Dalam pajak sendiri, ada yang namanya norma perhitungan pajak itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, suatu norma yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh semua wajib pajak guna untuk perhitungan penghasilan. Itunya dalam 1 tahun pajak sebagai dasar dalam perhitungan PPh terutang. Diberlakukan normanya penghasilan itu ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudahkan perhitungannya. Untuk pencari penghasilan itunya, setelah seorang wajib pajak mendapatkan besaran penghasilan itu, maka wajib pajak sudah bisa menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Oke, itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.